Nantilah aku kasih tunjuk datanya. Contoh dikatakan bahwasannya Yesus itu adalah seorang anak pezinai. Ya nggak masalah, tapi kan saya harus bantah itu kan. Bantahnya dari mana? Dari data-data saya. Mana yang lebih konkret? Buset. Oke, silakan. Baru tinggal penonton yang menilai. Situ aja sebenarnya perdebatan itu. Memang nggak akan ketemu, tetapi kan bagaimana penonton itu bisa menilai yang mana silakan lebih Abang masuk duluan. ini? Siapa yang mau duluan? Abang Saya? duluan. Oke. Kita membahas Tritunggal ya dengan Tauhid. Ya, Shalom teman-teman ya. Nah, kemarin saya sudah di mute aja, di mute di sebelah sana. Kemarin saya sudah udah berjanji untuk kami ini akan membahas tentang Tritunggal dan Tauhid. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Tritunggal ya teman-teman. Sekali lagi saya menjelaskan Tritunggal dari buku-buku yang merujuk kepada Tritunggal itu sendiri ya. Jadi nggak ada masalah itu pakai buku, yang penting buku itu membawa dasarnya. Dasarnya dari apa? Dari Bible itu sendiri. Jadi no problem nah teman-teman. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang yang namanya ada beberapa pandangan tentang Allah. Ada yang namanya politeis, ada yang namanya panteis. Politeis ini atau dalam kata Yunani pol berarti banyak, atau theos yang berarti Allah. Jadi yang menyangkut kepercayaan kepada banyak Allah atau kepada Allah yang jamak. Sejarah mencatat bahwa bangsa yang masyarakatnya tadinya politeistik, Romawi awalnya animisme, orang India dulu panteisme juga politeistik, orang Mesir menyembah banyak Allah, termasuk matahari, sungai Nil, katak, dan bahkan kutub. Ya, sedangkan panteisme adalah panteisme berarti bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Ya, jadi segala sesuatu itu Allah. Apa saja Allah? Allah adalah segala sesuatu dan suatu adalah Allah. Niscaya berkata bahwa apa itu Allah? Ia adalah semua yang kamu lihat dan yang semua yang kamu tidak lihat. Ya, ini panteisme. Ya. Terus bagaimana dengan Tritunggal? Oke, kita bahas tentang Tritunggal ya, teman-teman. Ya. Nih. Tritunggal adalah sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Kepercayaan ini atau ketidakkepercayaan pada Tritunggal menandai ortodoksi atau bukan ortopraksi. Ya, semua demikian menalar manusia tidak dapat memahami tentang Tritunggal. Demikian pula dengan logika yang dapat menjelaskannya, meskipun kata itu sendiri ditemukan dalam kitab suci. Doktrin itu secara gamblang diajarkan di kitab suci. Ya, nih misalnya Tritunggal itu misalnya kata Elohim. Ya, Elohim Kejadian 1 ayat 1 ya, yang berbentuk jamak. Ya, untuk Allah. Meskipun hal ini tidak secara eksplisit mengajarkan Trinitas, namun pasti boleh dilihat bentuk kata ganti jamak kita dan kami. Ya, dan begitu juga dalam Kejadian 1 ayat 26, di Mazmur 110 ayat 1. Daud mengakui perbedaan dari pribadi di antara Tuhan dan Tuhanku. Ya. Terus teman-teman kita melihat sebelumnya, bentar ya. Nih, kalau kita melihat sebelumnya juga dalam Kejadian 1 ayat 1, nih. Memang tidak ada pernyataan, nih langsung aja ya kita lihat nih. Ya, Trinitas, namun ia mengimplikasikan bahwa Allah itu keadaan Tritunggal. Dalam kisah penciptaan Kejadian 1, Allah Bapa dan Roh Kudus terlihat bekerja dalam penciptaan. Hal ini dinyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1 ayat 1, dan sedangkan Roh Kudus melayang-layang di permukaan bumi untuk menyamai kehidupan di Kejadian 1 ayat 2. Ya, istilah Allah. Oke. Sekarang saya sudah mengungkapkan itu dalam Perjanjian Baru. Apakah ada Allah Tritunggal? Ya, jelas ada. Nih, kita melihat dalam pada waktu pemburitan, Yesus memerintahkan bahwa para rasul untuk
membaptis murid baru dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, terlihat jelas yaitu dalam Matius 28 ayat 19. Terlihat jelas bahwa kesetaraan dan kesatuan tiga pribadi itu ya termasuk di dalamnya. Pada kehamilan Maria, Trinitas terlihat. Roh Kudus datang pada Maria, kuasa Allah menaunginya, dan anak itu dikandung di dalam daging adalah putra Allah. Lukas 1 ayat 35. Ya, thank you. Silakan Abang menjelaskan tentang tauhid. Oke. Di sini nanti saya bertanya. Oke. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, Masya Allah. Ya, pertama-tama kita bahas yang pertama itu bedakan dulu ya, saudara-saudaraku, Allah dengan makhluknya. Nah, Allah ini hakikatnya adalah sang pencipta, penciptaan segala sesuatu, sedangkan makhluk ini adalah hakikatnya adalah ciptaan dari Allah itu sendiri. Bagaimana Quran surah Az-Zumar yang menyatakan ayat 62, jadi tidak mungkin Allah itu berubah menjadi bagian dari ciptaan tersebut. Nah, sebentar saya buka dulu Quran surah Az-Zumar ayat 62. Nah, di sini Allah adalah pencipta segala sesuatu, dialah Maha memelihara segala sesuatu. Nah, jadi tidak mungkin Allah ini berubah menjadi bagian dari ciptaannya tersebut. Boleh tunjukkan datanya, Bang? Sorry, tunjukkan datanya seperti saya tadi. Bang, ini kan narasi, Bang. Yang kedua Allah itu tidak terikat atau tidak terkait oleh keterbatasan makhluk. Nah, makhluk ini memiliki sifat terbatas, sedangkan Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. Contoh makhluk ini. Nah, makhluk ini mempunyai sifat ngantuk, tidur, lapar, makan, haus, buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain. Itu adalah sifat-sifat yang terbatas. Sedangkan Allah tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, karena Allah itu tidak memerlukan apapun. Seperti Al-Quran menyatakan surah An-Naml, Allah berfirman bahwasanya dan ia memberi makan tetapi ia tidak makan karena dia menciptakan segala sesuatu, kan begitu. Nah, lalu dalam Quran surah Asy-Syura juga dinyatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Tuhan kalimat Maha itu tidak ada tandingannya lagi, tidak ada tandingannya lagi. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk apapun termasuk manusia yang mempunyai sifat-sifat yang terbatas. Karena dikatakan di surah An-Nahl 103, lalu dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan 255, lalu dikatakan dalam surah Al-Ikhlas juga. Di surah Al-Ikhlas dikatakan, katakanlah dia Allah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan begitu. Dan tidak beranak, tidak pula diperanakan. Dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia, apapun tidak ada yang setara dengan dia. Jadi jelas Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat seperti makhluk, dan tidak yang serupa dengan Allah, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi kayaknya kita nggak perlu cari-cari lagi ya, kan gitu kan, karena nggak ada yang setara. Astagfirullahaladzim. Nah, dalam tauhid itu untuk apa? Tauhid itu mengajarkan kita untuk mengenal, menolak segala bentuk persekutuan atau dengan kalimat syirik, ya, dan meminta hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya, mengimani dan meyakinkan hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah, la ilaha illallah. Begitu. Dan mencintai dan takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi kalau kita banding-bandingkan nggak ada setara lagi gitu. Jadi mau membandingkan dengan apa lagi, sementara Allah itu menciptakan segala sesuatu.
Seperti dikatakan di surah Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Kalimat alam semesta itu semua. Bahkan dirimu juga. Begitu. Begitu Bang. Nah, aku mau singgung tadi pertanyaan Abang. Itu narasi Abang juga bahwasannya yang Abang bawakan tadi itu berdasarkan dari mana? Kan gitu. Seharusnya jika berdasarkan daripada kitab Bible, berdasarkan daripada perjanjian lama. Nah, kalau Abang kaitkan ke perjanjian baru, is okay. Nanti kita bantah di paras itu. Bahwasannya roh itu adalah sebagian ciptaan gitu. Apakah roh itu Tuhan Abang atau ciptaan Abang? Silakan Bang. Oke. Oh, dirilat. Roh itu Tuhan atau ciptaan Tuhan gitu. Oke, udah itu saja. Yes, satu aja dulu. Thank you ya untuk ininya. Bentar. Oke, silakan di. Oh, ini kita nanti sampai jam sebentar. Ini 1,5 jam aja ya. Oke, bebas. Oke, berarti di sini jam 21.41, jam 10.11. Oke lah. Oke, pertanyaannya apakah Allah itu roh ya? Betul? Atau? Pertanyaanku tadi apakah roh itu Tuhan atau ciptaan gitu. Jangan diubah. Ya. Oke, apakah roh itu Tuhan atau ciptaan? Ya, roh itu adalah Tuhan. Karena Allah itu adalah roh. Ya. Itu saja. Kalau hanya pertanyaan seperti itu, terus saya akan bertanya soal apa? Datanya. Jawabnya pakai data, yes. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke, kita jawab pakai data. Nih, ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Oke. Oke, saya mau bertanya ini tentang keislaman ya. Saya ada membawa satu buku, nih satu buku ya. Buku ini mengatakan seperti ini. Ya, nih. Kalau kita melihat ya, sesuatu kesadaran meliputi subjek ya dan objek. Subjek untuk mengetahui dan sebuah objek untuk diketahui. Jika ada subjek tetapi tidak ada objek, kesadaran menjadi mustahil. Ya, dan tidak ada objek tetapi tidak ada subjek. Ya, jadi harus ada objeknya. Ya. Pertanyaan Syed tersebut sangat jelas. Tidak mungkin ada kesadaran jika hanya ada subjek tetapi tidak ada objek. Atau sebaliknya, hanya ada objek tanpa subjek. Jika seluruh objek diambil dari kita, maka tidak ada hal lagi yang bisa dipikirkan. Dan tidak ada hal yang bisa dipikirkan, maka kesadaran tidak mungkin terjadi. Ya, pertanyaannya di sini. Ya, lihat baik-baik. Ya, pertanyaannya di sini. Nih ya. Lalu problemnya adalah jika Allah itu Unitarian, hanya memiliki satu pribadi, maka sebelum ada objek yang lainnya, yakni seluruh ciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Ya, bagaimana kesadaran bisa eksis? Kalau memang Allah itu hanya satu dan satu pribadi. Ya, nih, kenapa dibuat di situ Unitarian? Karena ini merujuk kepada Islam juga. Nih. Dalam buku ini sebelumnya menjelaskan gini, agama-agama yang berpegang pada monoteisme mutlak, satu Allah, satu pribadi seperti Islam, juga dinafaskan dalam paham Unitarian.
Ya, sekarang kamu jawab bagaimana ya kesadaran ini bisa eksis tanpa adanya objek. Ya, kalau Trinitas ya, namun dalam Tritunggal atau Trinitas, problem ini teratasi. Sebelum segala sesuatu di luar diri Allah diciptakan, yakni akan menjadi objek yang disadari, maka tiga pribadi Tritunggal masing-masing bisa menjadi subjek menyadari objek yang disadari. Ya, dalam buku ini, ya. Dan pertanyaan yang kedua, ya, Unitarian bukan saja tidak memiliki kesadaran, tetapi juga tidak mungkin memiliki kasih. Ya, siapa yang menjadi objek kasih Allah, yaitu Unitarian atau Islam tadi, sebelum segala sesuatu diciptakan, jika dia hanya satu pribadi, dan dengan demikian hanya terdiri dari subjek saja, di mana objek kasihnya? Bukankah kasih bisa terwujud jika ada subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi? Nah, sekali lagi, hanya Allah Tritunggal saja yang dapat mengatasi kesulitan ini, yakni bahwa dalam kekekalan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, masing-masing bisa subjek dan mengasihi dan objek yang dikasihi. Itu saja dulu. Silakan. Jawab. Pakai data. Buset. Tanya dari Quran, dari hadis, ternyata dari buku yang aneh. Oke lah. Kenapa sih? Lanjut, Gak ada lanjut. salah, itu pertanyaan. Loh, Iya, gimana sih? kok kan pertanyaan tadi sub. Oke. Nih, kenapa nggak nyambungnya? Pertanyaannya subjek-subjek. Unitarian, lari makan lagi, kan makan daging. Yang kita bahas tentang Tritunggal sama Tauhid, yang mana yang benar? Jawabnya ke Unitarian. Itu menurut pandangan Unitarian. Unitarian itu kalau Unitarian nggak makan daging, berarti itu keimanannya. Ini kan bukan bentuk, ini kita kan belajar berdiskusi tentang keimanan Tritunggal atau Tauhid. Nah, Allah di sini mengatakan, di sini dikatakan begini, Bang ya. Menciptakan segala sesuatu itu cukup menjadikan apa? Kun fayakun, Bang. Di surah Al-Baqarah 117. Apapun yang diinginkan dia cukup mengatakan kun fayakun. Begitu. Nah, pertanyaan Abang aja nggak tahu kemana arah tujuannya. Yang dibahas Tauhid. Dan kitabmu juga tidak ada yang jelas. Nah, aku ambil tadi ya, menurut daripada Abang, roh itu, kalau Abang bilang roh itu Tuhan, lalu di sini siapa, Bang? Nah, ini roh apa, Bang? Dia menciptakan roh. Lihat. Dia menciptakan roh. Bahkan di sini roh pengasih dan roh penghibur juga bagian daripada dia. Bentar. Mana dia? Sebentar, Bang ya. Nah, aku akan mencurahkan roh pengasih dan roh pemohon. Ini Tuhan atau ciptaan? Dan aku ini siapa? Aku akan mencurahkan roh pengasih dan roh pemohon. Ini Tuhan atau ciptaan, tadi kutanya. Dan ini siapa aku ini? Lalu di Nehemia 9 nomor 30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaran para nabimu. Roh ini adalah nabi, perantaran. Pertanyaannya, nabi ini utusan atau tidak? Kan begitu, nanti dua, Bang ya, jawabannya, Bang ya. Pertanyaannya dua tadi, aku tadi ini siapa? Aku ini siapa? Roh ini siapa? Kalau kamu bilang roh itu adalah Tuhan, lantas ini siapa? Nabi ini dan roh ini.
Di Nehemia 9 nomor 30. Dan satu lagi Bang, ngasih pertanyaan itu yang selaras lah Bang sama keimanan Islam Bang, gitu Bang. Yang masuk akal. Kita kan bicara tentang Tritunggal sama Tauhid. Nah sementara dalam iman Islam tadi dikatakan begini Bang. Ini aku menjawab sama Bang nih. Nah di surah An-Nisa ayat 5, An-Nahl ayat 51 Bang. Allah berfirman Bang. Nah ini artinya Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Esanya apa? Tauhid. Maka hendaklah kepadaku kamu saja bertakut. Ini Tuhan, jangan dua Tuhan. Udah diperintahkan kami dua Tuhan, masa disuruh tiga Tuhan lagi? Roh itu ciptaan, tidak ada yang setara sama dia. Kan aku katakan tadi di surah bahwasannya Tuhan itu tidak setara dengan makhluk. Bahkan di surah ini Al-Ikhlas dikatakan demikian. Tuhan itu tempat bergantung, bukan tempat digantung. Nanti cukup itu Bang ya. Roh itu dalam Nahl tadi, Nahl ini dalam Nehemia 9 nomor 30 tadi, sama di Zakaria Bang. Bahwasanya roh itu ciptaan menurut dari perjanjian lama, kan begitu. Nah Bang kan tadi membawa daripada Kejadian 1 nomor 26. Yang benar yang mana? Di Nehemia 9 dan di Zakaria 1 sama 12 atau di Matius tadi? Silakan Bang. Oke, thank you. Ya, rasanya nggak nyambung ya teman-teman ya. Memang nggak nyambung sih. Memang kalau buku ini ya, ini hanya orang-orang yang logikanya bisa jalan yang maksud buku ini. Nih, udah dibilang dia itu nggak mungkin menciptakan karena kesadarannya pun nggak ada. Kamu bawa itu nggak nyambung. Itu nggak ada nih. Ya, maka tanpa Allah ya, tetapi Allah yang hanya memiliki kesadaran akan diri dan tidak memiliki kesadaran berkaitan dengan objek di luarnya diri, bagaimana caranya dia sadar tentang kemungkinan dia ya terjadi segala sesuatu hal di luar diri? Jika dia tidak memiliki kesadaran tentang kemungkinan terjadi kesesuatuan hal ini di luar diri, maka Allah tersebut tidak mungkin memiliki ide untuk menciptakan. Lo gimana? Orang dia cuma satu pribadi, one person. Karena dia nggak memiliki objek. Makanya subjek dan objek. Ini pernyataan siapa? Nih, pernyataan dari, ya, nih. Said. Ya, kenapa? Ya, karena saya sudah bilang tadi. Unitarian di dalam buku ini, nih. Ya, agama-agama yang memegang pandangan monoteisme, mutlak, satu Allah satu pribadi, seperti Islam juga senafas dengan pemahaman unitarian. Silakan bantah data ini. Atau kamu nggak mengakui bahwa kalian percaya kepada Allah yang satu dan satu pribadi? Hah? Kamu tidak mengakui itu? Karena hanya Tritunggal lah yang mengatakan ada tiga pribadi dalam diri Allah itu. Ya, silakan jawab ini dan jawab tentang kasihnya. Bagaimana dia bisa mengasihi tanpa ada objek yang dikasihi. Ya, karena dia hanya sendiri-sendiri sebelum ada ciptaan. Silakan dijawab. Ya, mengenai tadi ya Zakarias 12 ayat 10. Nih, ya. Nih kalau kita lihat dalam Berita Wahyu, ya di sini langsung aja kesimpulannya, menunjukkan kepada Tuhan akan menyampaikan rohnya pengasih dan rohnya permohonan. Roh ini dicurahkan atas umatnya, yaitu keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Selesai sampai di situ.
Kalau hanya tanya seperti itu. Oke, saya sudah jawab. Ya. Sekarang kita kembali ke sini teman-teman. Ya, kesalahannya adalah ya. Nih. Di dalam buku ini menjelaskan seperti ini. Ya, nih. Ya, kita lihat konyolnya nih. Konyolnya ini nampak jelas di kalangan pihak Kristen yang difitnah dan diikuti menentang ajaran sesat yang dikarang oleh polemikus Islam atau Muslim. Bukan hanya Islam, Kristen pun juga menentang ajaran triteisme. Tulisan polemikus Muslim yang syarat kekeliruan, yang berada fitnahan terhadap ajaran Kristen. Seperti kamu kan tukang fitnah. Kamu bilang kami 3 Tuhan. Nih, itu sudah dijawab nih dari sini nih. Nih ya, ini orang Islam sendiri nih. Contohnya tulisan polemikus Muslim yang tidak mengerti ya tentang metafora dan religiosity of Christians. Ini contoh orang yang tidak tahu dan sok tahu tentang Kristen. Mari kita bedah tulisan buku yang Islam dan kebenaran Yesus yang disebutkan. Nih, Trinitas adalah cara berpikir yang tidak keliru, Mereka orang-orang yang menjadikan Tuhan terbagi menjadi 3 bagian. Loh, ini triteisme. Tidak ada ajaran ini nih. 3 bagian Allah itu tidak ada. Nih, dari kutipan yang dibeberkan di sini, saya bisa pastikan bahwa Muhammad Ali Al-Qum tidak memahami tentang religion of Christian, serta Muhammad Ali lebih cenderung mengembangkan imajinasi untuk mengarang sebuah cerita tahayul baru. Nih, kalau kita melihat di dalam buku ini dijelaskan bahwa ya, kalau Kristen itu bukan nih, ya, kalau Kristen itu bukan berapa Allah, tetapi nih, ya. Sekarang kita masuk ke dalam kajian yang selalu menjadi topik polemik tentang Kristen dan Islam, yaitu mengenai Tritunggal. Ya, saya jelaskan bentar ya. Di dalam agama Kristen, Tritunggal tidak menuju keberapaan Allah. Karena mustahil Allah dijumlahkan secara sistematis atau pandangan teologi Kristen. Ya. Tritunggal seperti yang dituliskan dalam Alkitab yang dijabarkan dalam tulisan Bapak-bapak Rasuli bukan merujuk kepada berapa, tetapi melainkan kebagaimanaan Allah. Allah itu esa, namun keesaan itu bagaimana? Saat berbicara mengenai Tritunggal, kita tidak berada dalam posisi memahami ajaran ketuhanan dalam tingkat syahadat, seperti yang syahadat Yahudi atau Shema Israel dan sebagainya. Bro, udah habis bro waktunya. Kayak mana sih diskusi ini? Ada dah aja dari tadi. Dia silakan, saya hanya menambahkan saja. Silakan. Pertanyaanku nggak dijawab. Kayak mana lah kau? Loh, saya nggak dijawab gimana? Enggak, kau tuh kutanya tadi itu bukunya apa, kredibilitasnya dari bukunya apa, kayak gitu. Nah, ulangin dulu ulangin waktunya, kayak gitu. Ulangin. Silakan, betul gimana lah diskusinya. Silakan ulangin, gimana ulanginnya? Batalkan dulu. Aduh, kayak mana sih kita nih diskusi? Oke. Ya, kita melihat ya bukunya kredibilitasnya nih. Wes. Enggak, kan kamu tuh kasihlah data kami yang merujuk ke kami nih, jangan kemauanmu sendiri kayak gitu. Main terus. Susah sekali dia ini. Jangan kayak gitu. Oke, gitu gimana sih? Menggunakan data yang benar lah, itu kan keinginanmu, data kredibilitas yang kami ada gitu. Nah, berdasarkan dari Quran kayak apa kayak itu kok ambil yang nggak nyambung sama kami. Sementara kami dikatakan Rasulullah ini bersabda, kalian tidak akan tersesat dengan 2 wasiatku, kalam Allah dan sabda Nabi Muhammad. Jadi ngapain kami mikir-mikirin ke sana gitu, nggak nyambung nanti. Kan aku kasih tahu tadi bahwasannya Tuhan tadi tidak serupa dengan apapun. Dan semua aku baca tidak serupa dengan apapun. Bahkan Tuhan itu tempat bergantung, bukan tempat digantung. Udah aku nyatakan. Dan satu tadi Nehemia 9 nggak disinggung juga. Nah kayak gitu. Nah kalau memang Yesus itu Tuhan, tadi kamu bilang juga bahwasanya Trinitas itu juga tidak dianut orang Kristen. Terus ngapain kau bahas Trinitas, Tritunggal, gitu? Sementara Yesus sendiri punya Tuhan ketika dia berdoa. Terus Yesus berdoa tuh kepada siapa gitu?
Nemenia 9 juga nggak disinggung. Yang dibahas dia sendiri, membaca sendiri, jawab sendiri. Nggak, kita juga nggak paham gitu maksudnya. Buku-buku dari dia pribadi. Kayak mana gitu? Buku jangan pribadi, bos. Orang di Islam, jangan pengetahuanmu sendiri. Kok lagi gitu, kok ngajarin aku namanya? Udah aku berguru aja lah samamu kayak gitu. Nah, jawab, Yesus ini menuhankan siapa? Yang ketika aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan ketika dia berdoa, dia menuhankan siapa kalau dia Tuhan? Makanya aku tanya tadi, roh yaitu di Nemenia 9 tadi nomor 32 bahkan 29 30 31 itu Tuhan menyatakan bahwasanya roh itu adalah ciptaan dia, perantaran daripada nabi. Makanya aku bilang, nabi itu utusan atau tidak? Simple pertanyaannya. Kalau nabi utusan berarti Yesus sama dengan utusan. Kata Yesus apa? Dia di Yohanes 17:3, aku bersyukur kepada katanya gini, inilah hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Apakah utusan sama mengutus itu sama? Makanya Yesus ini menuhankan siapa? Kristen menuhankan siapa? Nemenia 9 tadi nomor 30 nggak kamu singgung. Nanti tolong jelaskan itu. Pertanyaanmu berdasarkan daripada Al-Quran bang gitu. Loh kamu S2 loh. Memang aku S3 di atasmu. Jangan kayak gitu bang. Ayolah diskusi dengan baik kayak gitu. Jangan kamu menjawab sendiri berdasarkan dari bukumu sendiri. Kalau kamu berdasarkan bawa dari buku, bawa tapi datanya ada di ke Islam gitu. Jangan berdata pribadi. Nah, aku bisa kalau kayak gitu. Ini ada nih catatan aku nih. Ketika aku katakan di sini, ginilah contohnya ini. Sebentar ya. Sebentar. Nah ini. Nah ini aku pakai data contoh kayak gini. Nah ketika di Talmud dikatakan begini, bahwasannya, nah ini Talmud ini ya, linknya pun ada, Yahusudisme. Nah dikatakan begini, bahwasannya ini tengok, penghinaan terhadap Santa Marianya, Saint Henry nih. Apa dikatakan di sini? Saint Henry 10:6 A menyatakan bahwa Ibu Yesus adalah seorang apa nih? PSK. Ini kan bisa kamu buka datanya kayak gitu. Nah di sini dikatakan bahwasan Ibu Yesus orang dikatakan PSK nih. Yerusalem nih, Talmud. Dipakai beginilah bang. Ini gimana pendapatmu nih? Nanti tolong nih singgung ya, singgung aja. Kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa gitu. Dicatatkan di sini bahwasannya Ibu Yesus adalah seorang PSK gini. Gunakan data lah bang. Kami tuh kalau kamu bawa data-data lain, kami ada apa namanya? Ada sesuatu perintah dari Nabi kami bahwasannya kalian tidak akan tersesat sampai selama-lamanya jika mengikuti dua wasiatku. Apa itu? Sabda firman Allah, kalam Allah, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Apa itu firman Allah? Yang sekarang ini Al-Quran. Sabda Nabi itu adalah hadis-hadis Nabi yang sahih. Begitu, yang sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu bang. Tolong singgung bang ya di Nemenia 9 tadi nomor 30. Terus siapa ibunya, siapa Tuhannya Yesus menurut Yesus. Dan roh itu kan tadi dikatakan roh itu adalah ciptaan di Nemenia 9 nomor 30. Nah kalau itu Tuhan di perjanjian baru, ini yang di Nemenia ini siapa gitu? Kurasa begitulah bang. Silakan bang ya. Pintar kok abang ini. Aku belajar di sambilan teman-teman ya. Thank you. Ya, silakan. Ya, nampaknya kamu nggak nyambung ya. Dia bawa Ibu Yesus. Kita lagi bahas apa? Tritunggal sama Tauhid. Ya, pertanyaan saya itu pertanyaan umum. Ya, silakan jawab. Bagaimana Al-Quran bisa menjawab itu? Bagaimana Al-Quran bisa menjawab itu? Bagaimana kalau tidak ada objek, yang hanya ada objek? Bagaimana kalau yang hanya ada subjek itu? Bagaimana dia mengasihi? Bagaimana dia sadar? Loh, gimana sih? Belum jelas kah pertanyaan itu? Berarti Tauhid itu tidak bisa menjawab tentang ini. Ya? Tidak bisa menjawab tentang ini. Wah,
parah. Makanya waktu diskusi itu antara tauhid dan Tritunggal, antara Pak Muriwali sama Pak Edi Sujana, tauhid nggak bisa mempertanggungjawabkan bagaimana kesadaran dirinya, ya, yang tidak ada objek. Bagaimana dia bisa mengasihi? Tidak ada objek. Kalau Tritunggal itu bisa menjawab itu, ya, makanya dibilang bahwa kalau itu tidak terjadi, maka dia tidak lagi bisa menciptakan karena tidak ada kesadaran diri. Ya, gitu. Saya rasa saya mau kamu dulu menjawab itu. Bagaimana menjawab itu? Kalau mau tambahan, saya akan bawa tambahan. Nih, ya, saya akan mempertanyakan ya tentang kamu tadi singgung-singgung soal tauhid. Ya, soal tauhid yang ada tadi adalah dua Tuhan tapi satu gitu. Nih, apa yang tidak tertulis dalam ayat Al-Quran, ya, namun diajarkan, diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Coba tanyakan di mana di Al-Quran tertulis kata tauhid? Di mana? Tidak ada kata dalam Al-Quran yang menuliskan kata tauhid. Bagaimana pula dengan ajaran dengan 20 sifat dan 99 nama indah, ya, Allah, ya, dalam Asmaul Husna jumlahnya. Dari mana bisa tahu Allah mempunyai 20 sifat? Bagaimana bisa tahu? Ya, dan mempunyai 99 nama indah. Padahal tidak ada satupun ayat yang berkata seperti itu. Pakai data dong. Nih, ya, ada datanya. Silakan bantah dan jawab dengan apa yang kamu yakini di situ. Loh, kok gitu aja kok sulit sekali sih? Ya, itu. Ya, pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya yang tadi dan yang ini tolong dijawab. Ya. Jadi bagaimana, sekali lagi, apakah saya harus tunjukkan lagi bukunya? Ya, silakan. Saya akan tunjukkan lagi kalau memang itu memerlukan untuk kamu kaji lagi ya. Nih. Bentar ya teman-teman, masih ada waktu saya. Bentar. Ya, karena beginilah ya, pertanyaan umum seperti ini pun nggak bisa dijawab. Bagaimana menjawab itu? Ya, nih sekali lagi pertanyaannya. Ya, pernyataan Sandy tersebut sangat jelas. Tidak mungkin ada kesadaran jika hanya ada subjek tetapi tidak ada objek. Ya, sama seperti saya subjeknya, objeknya kamu. Ya, atau sebaliknya hanya ada objek tanpa ada subjek. Jadi jika seluruh objek diambil dari kita, maka tidak ada hal lagi yang bisa dipikirkan. Dan tidak ada hal yang bisa dipikirkan, ya, maka kesadaran tidak mungkin terjadi. Ya, pertanyaannya kan tadi jelas di sini. Sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Kalau Allah itu hanya satu pribadi dan satu Allah. Silakan. Dan soal kasih tadi saya juga sudah jelaskan. Ya, nih. Masih ada waktu. Nih, bagaimana dia bisa mengasihi tanpa ada objek? Silakan dijawab pakai Al-Quran. Silakan. Thank you teman-teman. Oke. Oke, silakan. Ya, oke, nggak apa-apa saudara-saudara. Ini tentang keimanan dia. Mana nih match-nya? Oke. Astagfirullahaladzim. Di mana tauhid itu kan udah dibilang tadi, menolak segala bentuk kesirikan kan. Tadi
Tauhid itu menolak segala bentuk kesyirikan. Nih baru aku buka datanya. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 163. Ya walaupun pertanyaanku nggak disinggung satu juga. Astaga. Tengok. Nah ini. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Buset, buset. Dengan menciptakan, dengan memberikan segala sesuatu, dengan kun fayakun, kan Tuhan, kan aku baca dari statement di awal. Tuhan yang memelihara segala sesuatu dan Dia menciptakan segala sesuatu. Nggak perlu Dia jadi ciptaan untuk memberikan segala sesuatu. Kan step pembukaan tadi dibaca. Gimana sih? Nah, aku buka lagi yang lain ini. Nggak apa-apa lah. Nah, di sini di surah Al-Ikhlas dikatakan juga kan. Walah bang. Mana tuh? Waktu aku loh kok panik kali ya. Jawab nanti pertanyaanku. Kau nih gimana sih diskusi samamu nih? Sangka S3 kalah rupanya menang. Nah tengok nih. Katakanlah Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Apa tuh esa? Tiada 2, 3, apalagi 4. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tempat meminta segala sesuatu. Kan begitu. Bergantung segala sesuatu. Bukan yang digantung bang. Dia tidak beranak dan pula tidak diperanakkan. Bagaimana pula Tuhan yang menciptakan segala sesuatu menjadi ciptaan tersebut? Berarti bukan Tuhan, bukan Maha. Nah, sementara yang kamu baca tadi asma wal sifat itu tentang sifat-sifat Allah, kekuasaannya. Kan ini tadi kan aku buka tadi bahwasannya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat Maha itu tidak ada tandingannya lagi. Kayak mana sih kamu nih? Kan tadi bilang itu sifat-sifat yang kamu bilang 99 tadi sifat Allah itu adalah kekuasaannya. Melihat apa tuh contoh ketika dia melihat di bawah air laut itu sangat gelap, apakah ada manusia dulu di waktu itu pernah ke dalam laut? Kan enggak. Artinya Tuhan itu mengetahui di mana aja dia bertempat, orang lain bertempat, tempatnya ciptaannya. Begitu. Nah, pertanyaan aku juga tidak kamu singgung bahwasannya di Nehemia 9 begitu asmaul wa sifat itu untuk mengenal sifat-sifat Allah. Apa tuh sifat-sifat Allah tadi? Begitu asmaul husna, sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha melihat segala sesuatu. Bukan berarti kita lihat punya mata gitu, enggak. Udah aku buka tadi di Az-Zumar ayat 62. Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu, memelihara segala sesuatu. Masa diulang-ulang lagi bang? Pertanyaan aku, Nehemia 9 tadi nomor 29, 30, 31 itu roh ciptaan. Nah yang abang bawa tadi di Matius, roh itu adalah Tuhan. Yang benar yang mana pertama? Simple kan? Dan Yesus ini menuhankan siapa menurut Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku nggak minta lah tadi yang di Yerusalem tadi kan, bahwasannya ke Maria itu dikatakan seorang PSK. Nggak aku minta ke situ. Tadi itu perumpamaan yang seperti kamu bawa, bukumu yang kamu bawa, kamu tampilkan kepadaku. Buku apa yang kamu tampilkan? Kita nggak ngerti. Kan kita aku bilangin sekali lagi, kami itu berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Kami ditinggalkan 2 wasiat. Kamu bantah dengan wasiat ini. Kalimat pertama juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang Maha, bukan cuman kasih. Maha Pengasih. Kalimat Maha itu nggak ada tandingan lagi. Begitu. Silakan abangku. Jangan beleng-beleng dong.
Kok ketawa? Oke Betul ya. lah ini udah berapa nih? Oke lah, silakan. Saya bilang teman-teman, nggak nyambung serius. Dia nggak ngerti. Apa pertanyaannya apa? Nggak ngerti. Jadi bilang loh, sebelum segala sesuatu kan tidak ada objek nih. Berarti kan dia tidak punya kesadaran. Ya, kalau dia tidak mempunyai kesadaran, bagaimana dia mencipta? Ya, sedangkan Tritunggal itu bisa menjawab. Waduh, saya ulangi terus kak dalam buku ini. Ini belum terjawab dari tadi loh. Ya, belum terjawab dari tadi. Kenapa saya terus di sini? Karena bagaimana kamu menjawab ini gitu loh, bantah data ini. Ini kan pertanyaan nih. Misalnya ada orang bertanya nih, bagaimana kayak gini? Loh, kamu jawab dong. Kan kayak gitu. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Sekarang saya yang bertanya seperti ini. Loh. Nih, sekali lagi ya. Ya, kita sekali lagi pelan-pelan ya. Nih. Ya. Nih. Kita lihat dulu di sini ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu dari sini ya. Saya ulangin lagi ya. Masa dia tidak ngerti sih pertanyaannya? Nih, biar pelan-pelan nih. Bentar. Ya, dalam buku ini. Bentar ya, teman-teman nih. Dikatakan dalam buku ini gini. Agama-agama yang berpegang pada monoteisme mutlak. Nih. Satu Allah, satu pribadi seperti Islam juga bernafas dengan pahaman unitarian. Terus buku ini mengatakan seperti ini ya. Nih. Ya, problemnya adalah kalau itu satu Allah dan satu pribadi, satu Allah mutlak dan satu pribadi adalah pernyataan Sanhedrin tersebut sangat jelas. Tidak mungkin ada kesadaran jika hanya ada subjek tetapi tidak ada objek, atau sebaliknya hanya ada objek tanpa subjek. Ya, kita lihat lagi sini. Tadi kan dari sepakat tuh dalam buku itu bahwa Allah itu unitarian itu Allah satu dan pribadi satu, itu Islam di dalam buku itu. Jika unitarian hanya memiliki satu pribadi, maka sebelum ada objek yang lain yakni seluruh ciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Ya, bisa ada jika tidak ada objek di luar untuk dikontemplasikan, maka kesadaran Allah demikian sebenarnya menjadi tidak mungkin. Ya, makanya dalam buku ini juga bagaimana dia tidak mungkin menciptakan. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran diri. Nih, di dalam buku ini dikatakan seperti ini. Bagaimana cara dia sadar tentang kemungkinan, ya, the possibility, ya, terjadi sesuatu hal di luar dirinya. Jika tidak memiliki kesadaran tentang kemungkinan terjadi sesuatu hal di luar diri, maka Allah tersebut tidak mungkin memiliki ide untuk menciptakan dan tidak akan mampu menciptakan sesuatu objek di luar diri. Ya. Tuh. Namun dalam Allah Tritunggal problem ini teratasi. Artinya terjawab. Ya. Nih, habis itu tentang kasih. Ya, Allah unitarian atau tadi Islam tadi, ya, bukan saja tidak memiliki kesadaran, tetapi juga tidak memiliki kasih. Siapa yang menjadi objek kasih Allah unitarian sebelum segala sesuatu diciptakan? Jika dia hanya satu pribadi, dengan demikian hanya terdiri dari subjek saja, demikian di manakah objek kasihnya? Bukankah kasih bisa terwujud jika ada subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi? Dijawab dong. Wah, terus tadi saya bertanya tentang tauhid. Nggak ada kata tauhid. Betul, nggak ada kata tauhid. Malah kamu semakin menjelaskan bahwa tidak ada kata tauhid. Yang ada hanya satu esa, tidak ada kata tauhidnya. Lu gimana? Ya, kata tauhid ini yang ditanyakan nggak ada kan? Kok nggak nyambung sih jawabnya? Nih, dalam buku ini kan dikatakan bahwa tertulis kata tauhid nih. Tidak ada satupun kata dalam Al-Quran yang menuliskan kata tauhid.
Lu gimana sih? Ya, silakan dijawab itu. Terus mengenai bentar, sedikit ya ini. Mengenai Nehemia 9 ayat 30. Dan rohmu mempersiapkan nih. Dalam ini kesaksian para nabi merupakan kesaksian roh di dalam diri mereka. Dan roh Kristuslah yang berada di dalam diri mereka. Silakan. Saya sudah jawab. Kacau kali lah Saya bang. sudah jawab dua pertanyaan dia. Silakan jawab pertanyaan saya. Oke. Aduh, takdir lagi. Dia sendiri yang baca, dia sendiri yang jawab. Kayak mana? Dan dibilang tadi kan, vegetarian, objek subjek disamakan sama makhluk. Allah tidak setara sama makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak setara dengan makhluk. Ketika dia menciptakan segala sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadi. Namanya juga dia Maha Esa. Esa itu tidak ada 2, 3, apalagi 4. Kalimat tauhid itu merujuk kepada apa? Tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan Allah, maka disebut tauhid. Begitu. Minta di mana begini? Buset. Gimana mau nyambungi Bang Alberto? Bang Alberto, semua pertanyaanmu udah aku jawab tadi berdasarkan daripada Al-Quran loh. Al-Quran tadi semua menjawab. Bahwasannya ada kebuka tadi di surah Al-Imran, Al-Baqarah 117, 116, bahkan di Al-Ikhlas. Langsung ku jawab semua pertanyaanmu, langsung ku jawab. Di mana lagi nih mau ku jawabnya? Di surah Al-Baqarah 163 sudah, Al-Bayyinah ayat 5 udah nih ya. Ini kan kita bertanya, diskusi ini tentang Tuhan. Tauhid tadi berarti apa? Menyembah Tuhan yang benar. Antara kamu nyembah 3 Tuhan, lari ke unitarian, lari kemana lagi tadi? Subjek, subjek. Kan kita udah tahu tujuannya kemana, objeknya kemana, kan kita udah tahu. Ya kalau kita berbicara tentang Tuhan berarti tentang iman. Kalau kamu bicara subjek itu meluas. Contoh jalan tuh kemana nanti? Subjek kita kemana? Tujuan kita kemana? Jangan, astaga. Nah ini ya, sederhana lah tadi di Nehemia juga. Tolong bang, yang benar. Aduh, sebentar kena puzzle aku nih. Gara-gara abang nih lah. Ketawa tuh. Tiba-tiba kena puzzle. Jangan ditombak-tombak di Oten. Tahu aku dia ini abang aku. Pasar Ibu dia, jangan ditombak-tombak lah. Kena puzzle sampean. Nah kamu nih sederhana, kalau nggak mampu menjawab tuh nggak apa-apa, sederhana. Kamu ini menyembah bapak atau anak, menyembah Yesus atau bapak itu. Kalau kamu bilang merujuk tadi, yang kamu bawa akan buku-buku yang kamu tampilkan tadi itu berdasarkan daripada Tritunggal atau Trinitas tidak diakui oleh iman Kristen, berarti kan satu Tuhan. Kan kita bicara Tuhan berarti. Tauhid itu mempertuhankan Esa, tidak 2, 3. Kamu larinya kemana? Utilitarian. Ke orang yang nggak makan daging. Orang yang nggak makan daging itu apa? Semua makhluk hidup nggak makan daging, semua manusia? Kan enggak. Jangan bicara melebar gitu bang. Itu bicaranya melebar. Aduh, kebuka kan nanti. Aduh. Gitu. Nah ini kamu nih menyembah Yesus atau Bapa nih? Kalau kamu menyembah Yesus atau Bapa, nah menurut Yesus Tuhan itu Bapa atau Roh gitu. Betul, aku jadi kita bingung sendiri, bukan aku aja, penonton juga bingung, penonton. Udah aku jawab semuanya tadi bang. Kamu bilang balik lagi ke situ, balik lagi ke subjek, objek, subjek. Sementara kita bahas tentang tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Jangan kamu menuhankan 2 Tuhan. Itu namanya syirik. Dalam Islam itu menuhankan esa. Esa itu tauhid itu esa, menuhankan satu, ini tunggal. Kalau satu bisa jadi 2, kalau tunggal tidak ada 2, tidak ada 3, apalagi 4. Gitu bang, sederhana dong bang. Jangan muter-muter bang. Penontonnya malas jadinya kayak gini, nggak ada ilmu, maksudnya
nggak ada yang didapat ininya, ilmunya. Abang kan membawa sendiri. Aku minta kemarin sama abang, bang, kita ini diskusi apa? Jangan inilah tentang tauhid Tritunggal, bahkan nggak nyambung. Kenapa? Abang tuh pasti lari. Kenyataannya betul. Kita bahas tentang tauhid itu, Islam tuh menuhankan satu Tuhan, tunggal, esa. Satu tunggal itu tidak ada dua, tiga, apalagi empat, begitu bang. Nah, mau ku panggil Adinda kan kamu udah tua, aku ngerasa aku lebih muda kayak gitu. Ini menurut Yesus lah, menurut Yesus ini menuhankan siapa? Kalau abang tuh menuhankan Yesus apa Bapa gitu. Nehemia 9 juga tadi, tiba-tiba abang cuman menurut para rasul. Astaga. Ini kalau dua ketiga kali lagi gitu kita bingung mau diskusi apa nih bang ya. Oke. Kok dari tadi nggak nyambung? Kan saya udah bilang, ya, saya nggak mempertanyakan bahwa kalian gini loh. Saya nggak bertanya nih bahwa tauhid itu satu Tuhan atau berapa Tuhan. Saya nggak tanya itu, ya. Yang saya tanyakan memang itu satu, tetapi bagaimana menjawab yang satu itu, ya? Dalam bukunya yang tadi bahwa menjelaskan bahwa subjek itu, ya, harus ada objeknya. Ya. Sekarang saya tanya deh, gini deh. Tadi kan pertanyaan tadi sudah jelas juga nih. Bagaimana dia bisa mengasihi tanpa ada objek? Coba, sebelum diciptakannya segala sesuatu. Bagaimana? Ya, bagaimana dia bisa mengasihi tanpa ada objek sebelum dia menciptakan segala sesuatu? Kalau dia tidak bisa mengasihi karena dia tunggal, berarti benarlah di dalam buku ini. Ya, nih, ya di dalam buku ini, nih dijelaskan lagi ya, nih langsung kita baca. Sekali lagi, hanya Tritunggal yang dapat mengatasi tentang kesulitan ini, ya, nih, dan berarti benarlah dalam buku ini bahwa Allah Unitarian, Allah tidak memiliki kasih, ya, berarti Allah Unitarian itu atau Allah yang satu itu, ya, itu tidak memiliki kasih. Karena tidak ada pribadi yang lainnya yang bisa dikasihi sebelum segala sesuatu diciptakan. Terjawab sudah di sini sebenarnya. Ya. Dan di sini juga dia tidak bisa menciptakan nih. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Dia tidak memiliki kesadaran. Nih. Jika tidak memiliki kesadaran, nih, tentang kemungkinan terjadinya segala suatu hal di luar dirinya, maka Allah tersebut tidak memiliki ide untuk menciptakan. Loh, ide menciptakan aja nggak ada. Kenapa? Karena ini nih. Karena pendapat ini mengatakan bahwa suatu kesadaran meliputi subjek dan objek. Gini aja deh, di mana bantah datanya bahwa kesadaran itu tidak memiliki subjek dan objek? Gitu aja pertanyaan saya. Bila bantah buku ini bahwa kesadaran itu bisa dimiliki tanpa ada subjek dan objek. Silakan. Karena dalam buku ini dia menjelaskan bahwa harus ada subjek dan objek lah, maka dia bisa menciptakan dan dia bisa memiliki kesadaran. Ya, itu lagi apa dia voice note sama ini. Lagi ditanya gurundanya. Walah, kayak mana ini menjawabnya ini? Saya bingung. Walah. Oke ya. Sekali lagi itu jelas ya. Sekali lagi jelas bahwa di dalam buku itu silahkan bantah. Ya, silahkan bantah pakai data. Ya. Tentang Maria tadi juga saya mau ini ya. Sebenarnya saya nggak akan singgung terlalu banyak tentang Maria. Cuman karena dia udah sempat singgung tadi teman-teman. Ya Maria tadi bentar. Teman-teman bisa lihat di dalam nih. Itu sebenarnya sudah dibahas juga itu oleh yang
oleh kalau kita lihat di dalam internet ya, kita searching itu sudah ada pembahasan nih. Siapakah Maria Magdalena? Kisah Maria Magdalena adalah seorang PSK, adalah hubungan Israel lebih menarik untuk mengundang sensasi. Di sini dibahas nih kehidupan Katolik. Ya, di situ dibantah. Ya, dibantah bahwa Maria itu seorang itu dibantah dalam ini literatur ini. Cuman saya nggak mau ke situ, cuman karena dia tadi singgung. Sekali lagi, saya tetap tidak lari, saya tetap kekeh dengan pertanyaan saya. Tolong dijawab bagaimana dengan problem itu. Ya, karena bagaimanapun ya itu menjadi persoalan buat saya gitu loh. Sebagai orang yang di luar Islam. Bagaimana itu? Ya, seorang Allah itu ya bisa memiliki kasih dan memiliki kesadaran tanpa ada objek. Ya, tolong bantah data itu. Silakan. Saya nggak mau kemana-mana dulu. 1, fitnah. 2, nggak nyambung. Oke, lanjut. Silakan, undang. Memang gitulah ya saudara-saudara. Saudaraku Islam sabar banget lah. Sabar banget lah kalian. Dia membicarakan itu untung kita apa kan kita berbicara tentang iman ya. Kan kemarin juga ada aku bilang jika kau mengimankan ini pun gak ada hakku, tugas aku untuk membantahnya. Berarti dengan apa? Dengan dalil-dalil isi kitabmu, pengetahuan isi kitabmu, karena kita merujuk daripada kitab suci. Kalau kamu menuankan ini berdasarkan daripada dalil, tujuan atau junjungan, ya itu sah-sah aja, itu imanmu. Kan kita membantah daripada narasimu kayak gitu. Semua nggak ada di ini. Nah, merujuk kepada subjek-subjek lagi dibilang. Kan udah dibilang, kan nggak mungkin Tuhan itu menciptakan itu dengan kun fayakun, tidak ada kasihnya. Terus kalau dia tidak ada ciptaannya mau kasih kemana? Mau kasih kemana? Orang toh dia ciptaan sederhana. Jika engkau menciptakan robot seandainya, apakah kamu harus jadi robot? Ketika ada masalah, kan enggak. Bahkan di Nehemia 9 tadi dikatakan, Tuhan itu, roh itu bagian daripada Tuhan, ciptaan Tuhan. Itu dikatakan malaikat, nabi. Pertanyaannya juga, nabi itu utusan atau tidak? Semua nggak dijawab, bahasa tentang subjek-subjek, buku-buku dia, pertanyaan-pertanyaan dia, maunya dijawab dari Al-Quran. Nah, kalau kamu bilang tadi kan kamu membahas tentang ke situ, tentang yang kamu singgung juga tentang Ibu Yesus tadi. Ini sederhana nih bang. Kalau nggak gini lah bang, berpikir bang, nggak apa-apa lah. Di sini kan dikatakan ini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ingat nih bertunangan nih, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, sebelum berarti belum ya, belum jadi sah bertunangan. Sejak kapan orang Yahudi bertunangan? Nah, di sini karena Yusuf suaminya, suaminya katanya. Berarti Yesus ini ayah kandungnya Yusuf kalau suaminya. Di sini dia kan belum melahirkan. Kayak mana ini? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, tetapi di 10-nya dosa. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Loh, kan dia suami istri. Ya wajar-wajar aja kalau misalnya mereka berhubungan. Kalau ini misalnya ini kamu bilang ini pas, ini berarti Yesus anak Yusuf, anak kandung, berarti pas dong, gak usah diragukan lagi. Kayak nanti kita nggak ke situ bang. Yang aku bahas tadi, Yesus itu menuankan siapa menurut Yesus?